Ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Maksud dari pepatah ini adalah setiap wilayah memiliki adat dan tradisinya sendiri. Adat dan tradisi inilah yang membentuk jati diri dan karakter seseorang. Di Provinsi Sumatera Selatan terdapat sebuah adat atau tradisi yang cukup menakutkan bagi mereka yang tak sepenuhnya memahami. Adat dan tradisi ini berkait paut dengan tindak kekerasan, yakni tujah atau betujahan. Dalam terminologi bahasa Sumatera Selatan, tujah atau betujahan adalah bentuk perkelahian mematikan yang menggunakan sebilah pisau khusus. Biasanya, aksi tujah atau betujahan ini kerap dilakukan oleh mereka yang terlibat perselisihan dan tak bisa diselesaikan dengan cara-cara musyawarah. Nah, seperti apa sesungguhnya tujah atau betujahan ini? Apa saja peristiwa yang memicunya? Benarkah adat dan tradisi ini memunculkan stigma negatif bagi masyarakat Sumatera Selatan? Dalam edisi narasi kali ini, kami akan mencoba mengurai fakta-fakta tak terungkap dan pemaknaan keliru terkait adat dan tradisi betujahan dalam kultur masyarakat Sumatera Selatan. Tetapi sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe and like agar channel ini kian tumbuh dan berkembang. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan konten-konten terbaru yang kami sajikan. Di masa lalu, sebagian besar masyarakat Sumatera Selatan masih memiliki kebiasaan yang terbilang cukup ekstrim dan menyeramkan, yakni kaum lelaki yang hidup dalam tradisi membawa sebilah pisau kemanapun mereka pergi. Tradisi ini konon berasal dari sebuah filosofi hidup yang dianut oleh masyarakat Sumatera Selatan sendiri. Pisau atau belati dianggap sebagai saudara pelindung dari situasi buruk yang tak terduga. Situasi buruk yang dimaksud adalah terkait hal-hal yang bersifat sosial dan kemasyarakatan. Orang tua di Sumatera Selatan, khususnya di wilayah Hulu, di masa lalu telah menciptakan sebuah adagium yang berbunyi, "Endikan didului, lebih baik mendului." Adagium ini ditujukan pada aktivitas sosial tertentu di masyarakat. Secara harfiah, adagium itu juga memiliki konteks yang mengikat pada suatu kondisi, yakni permusuhan antar individu. Apabila mendapat perlakuan jahat dari pihak-pihak tertentu, maka jalan betujahan dianggap sah untuk dipergunakan sebagai alat untuk membela diri. Pisau yang sejak awal diasosiasikan sebagai saudara pelindung memiliki tugas membela dirinya dari ancaman. Oleh sebab itulah, tak mengherankan jika kaum lelaki terlihat membawa pisau yang terselip di pinggang kemanapun mereka pergi. Secara umum, ada 3 jenis pisau khas Sumatera Selatan yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat menjaga diri atau alat betujahan. Yang pertama dan yang paling banyak ditemui adalah pisau berjenis belati.
Pisau ini akrab disebut pisau cap garpu, sebab pada bagian bilah pisau memang terdapat sebuah logo produk berbentuk garpu dengan ukuran kurang lebih 30 cm. Pisau jenis ini populer di masyarakat Sumatera Selatan bagian hilir, meliputi Palembang, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Sekayu, dan lain-lain. Yang kedua adalah kudu. Pisau ini umum dipergunakan oleh masyarakat suku Besemah yang meliputi Semendo, Pagaralam, Lahat, dan Kisang. Terkait penamaannya, diduga merujuk pada bentuknya yang bungkuk. Bilahnya memiliki lengkung sekitar 20 derajat dengan permukaan tumpul yang lurus dan berujung sangat runcing. Yang ketiga adalah skin atau akrab disebut pisau rabai ayam. Pisau ini identik dengan masyarakat suku Enim. Penamaan rabai ayam pada pisau ini merujuk pada bentuknya yang memang menyerupai bulu ekor ayam jantan. Apabila dinilai dari perspektif sosiologi, sebenarnya aksi kekerasan betu jahat ini hanya ekses atau dampak dari tradisi yang dibentuk oleh kontur geografis Sumatera Selatan yang memang terdiri dari hutan belantara dan perbukitan. Di masa lalu, saat aktivitas pembukaan lahan untuk berkebun dan berladang kerap menciptakan konflik antara manusia dan hewan-hewan buas. Kondisi inilah yang kemungkinan besar mendorong terbentuknya tradisi membawa senjata tajam di setiap aktivitas. Namun seiring waktu, penambahan populasi dan jumlah penduduk, serta tradisi yang tak mampu diadaptasi dengan baik ini, membuat pisau menjadi alat penyelesai konflik antar individu. Kebiasaan ini akhirnya memunculkan stigmatisasi buruk bagi masyarakat Sumatera Selatan. Stigmatisasi ini dibangun dari keawaman masyarakat luar perihal dari mana sebenarnya tradisi ini berasal dan faktor apa saja yang membentuknya. Nah, demikianlah sekelumit ulasan singkat tentang tradisi tujah atau betu jahat yang identik dengan masyarakat Sumatera Selatan. Tentu saja pada era masa kini, tradisi tujah atau betu jahat yang terpicu oleh kebiasaan membawa senjata tajam ini harus mulai ditinggalkan. Sebagai sebuah hasanah pengetahuan, tradisi dan adat istiadat memang baik untuk dipertahankan. Namun apabila tradisi dan adat istiadat yang dimaksud justru lebih banyak memiliki nilai-nilai negatif, maka keberadaannya patut ditinjau ulang atau dihilangkan. Contohnya adalah tradisi tujah atau betu jahat yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan ini. Tradisi yang terbentuk oleh kebiasaan membawa senjata tajam jelas sudah tidak relevan dengan pesatnya kemajuan zaman.